Untuk peralatan ya yang pertama harus punya mesin cetak ya. Yang kedua mesin plong dan yang ketiga mesin hot print dan yang keempat adalah laminasi. Nah, di situ kita istilahnya berawal dari satu mesin ya. Setelah itu nanti sekian lama kita ada penambahan-penambahan yang bisa menunjang untuk pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in my YouTube channel di Monim TV. Alhamdulillah hari ini saya sudah bisa berkunjung di salah satu percetakan, tepatnya berada di Kabupaten Kediri, lokasinya di Pare. Selamat sore Bapak. Ya, selamat sore Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik-baik, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah baik Bapak. Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu Pak ke Sobat Monim TV. Silahkan. Ya, perkenalkan, nama saya Suwanto, saya pemilik percetakan Palapa. Ya, alamat saya ada di Jalan Halmaira, Pelem, Pare, Kediri. Baik, Bapak sebelumnya bisa diceritakan terlebih dahulu Bapak pengalaman pekerjaannya terdahulu. Mungkin sebelum ada percetakan ini Bapak menggeluti usaha di bidang lainnya? Ya, begini ya, sebelum kita buka usaha sendiri, kita itu dulu juga belajar dari orang, jadi kita waktu itu kita merantau ke Surabaya. Ya, dari awal kita belajar kerja di percetakan memang sudah basicnya di situ. Jadi mulai tahun 88 kalau nggak salah ya. 88. Kita sudah terjun di percetakan. Akhirnya tahun 2007 saya pulang kampung karena dapat tawaran kerja di Jombang Kota. Nah, akhirnya dari situ kita kerja di Jombang. Sambil kita bekerja, kita mencari order. Setelah itu kita sudah ada order sendiri, langsung kita nekat untuk buka sendiri seperti itu. Seperti itu. Baik Bapak, ini Bapak domisilinya awalnya itu di Surabaya apa di Kediri sini Pak? Domisilinya dulu di Surabaya. Di Surabaya. Sampai tahun 2007 saya di Surabaya karena kita merantau dengan keluarga. Waktu itu Bapak sudah berkeluarga, sudah beristri seperti itu? Ya sudah beristri, sudah keluarga. Di sana kita kontrak rumah. Baik, kemudian pindah ke sini ya Pak ya? Tahun 2007. Bapak, tadi namanya Palapa Percetakan ya Pak? Ya, Palapa Offset Percetakan. Apakah ada artinya Pak di balik nama Palapa itu Pak? Ya, itu pasti ada ya. Dengan kita nama Palapa itu kita inspirasi dari Palapa ya. Istilahnya Palapa itu kan nama yang besar. Ya, jadi semua orang itu sudah mengenal Palapa di seluruh Indonesia lah. Mulai dari zaman kerajaan sudah tahu namanya Palapa. Dengan inspirasi seperti itu kita pakai nama Palapa dengan harapan supaya kita mudah dikenal oleh masyarakat seperti itu. Baik. Pak, ini untuk percetakannya apakah spesialis kotak, makan atau kemasan? Apakah ada yang lain Pak? Seperti buku, nota, seperti itu? Ya, untuk sekarang ini kita memang mendalami atau spesialis untuk kemasan. Karena apa kita ngambil kemasan? Karena percetakan itu jarang sekali yang bisa membuat kemasan. Tetapi kalau hanya bikin buku, nota, semua itu bisa bikin. Tapi kalau kemasan-kemasan seperti ini kan kita membutuhkan skill. Masih jarang Pak? Masih jarang ya. Kita mengambil peluang di situ. Jadi kita ngambil peluang yang kiranya di mana percetakan itu yang jarang bisa, disitulah kita ambil untuk membidik usaha seperti itu. Oh seperti itu, baik. Jadi ini otomatis kebanyakan ya memang yang pesan itu kemasan ya Pak? Ya, apakah ada nota gitu yang pesan? Bisa, kalau nota-nota ya, kalender itu kita juga bisa. Tetapi mayoritas yang pesan di sini itu mayoritas kemasan. Baik. Pak, tadi untuk fokus usahanya mulai awalnya tahun berapa Pak percetakan Palapa ini berdiri? Ya, untuk percetakan berdiri ini sekitar tahun 2013. 2013. Nah, kita mulai sudah berdiri karena kita sudah ada banyak relasi, akhirnya kita nekat untuk usaha sendiri seperti itu. Baik. Jadi ini sudah kurang lebihnya 8 tahun ya Pak? Betul, ya? Baik. Ini untuk awal usahanya merintis sendiri ya Pak ya? Iya. Merintis sendiri, tidak ada temannya seperti itu? Tidak ada. Jadi membuat sendiri? Betul. Jadi awalnya ya kita kerjakan sendiri ya, sama nyonya itu dibantu ya. Kita belum ada karyawan, kita sendiri, kita cari order, kita kerjakan sendiri, kita kirim sendiri seperti itu. Ya alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan, jadi sudah ada karyawan, kita tinggal merintah saja. Iya, baik. Kemudian ini untuk mencari pasarnya Bapak. Ini cara jualnya tuh bagaimana awalnya dulu? Apakah door to door, apakah melalui sosial media atau bagaimana Pak?
Ya, untuk awalnya kita dalam pemasaran kita secara langsung kita istilahnya memasarkan sendiri ya secara marketing begitu, karena kita juga dulu pernah ada basic dari marketing, jadi kita bisa memacu untuk gimana caranya usaha ini bisa berjalan. Jadi kita langsung datang ke tempat-tempat usaha-usaha itu menawarkan jasa kita. Iya, menawarkan seperti itu. Jadi itu selama 1-2 tahun waktu kita buka. Setelah itu kita sudah punya nama, kita sudah tidak perlu seperti itu. Sekarang udah zaman canggih, ada Android, ada Facebook, ada sosmed, itu kita tinggal bikin situs di situ, sudah banyak yang bertanya. Iya, jadi awalnya dulu adalah jemput bola ya Pak, istilahnya Pak. Iya. Jadi karena belum punya customer. Nah ini untuk customer yang paling jauh Bapak untuk pesannya di Palapa ini dari mana Pak? Dari mana saja? Ya, kalau yang dari jauh untuk wilayah Jawa Timur ya mungkin dari Mojokerto, Jombang, terus sampai Tulungagung ya. Tapi kalau dari yang luar pulau ada yang di Flores. Loh, itu juga jauh ada. Sekali ya Pak ya? Itu ada, memang ada teman yang ada di sana punya usaha, tapi dia kesulitan untuk mencari kemasan, akhirnya kita bikin gitu. Iya. Ini untuk di Flores, berarti Bapak nanti pengirimannya melalui ekspedisi ya Pak ya? Iya, benar ya Pak ya? Baik. Kemudian ini adalah salah satu contoh-contoh percetakannya atau kemasannya pemirsa ya Pak ya? Iya. Ini apakah dari UMKM Kediri? Betul. Ini mayoritas untuk kemasan yang ada di sini, contoh-contoh di sini, ini adalah UMKM Kabupaten Kediri semua. Jadi kita juga termasuk di dalam anggota UKM Kabupaten sendiri. Jadi kita merekrut semua anggota yang membutuhkan kemasan, kita bantu untuk kemasannya itu. Iya, ini untuk bentuknya ini bisa requestan dari customer sendiri. Betul, ya Pak ya? Iya. Kemudian ini ada yang bentuknya kemasan seperti kopi ini. Ya, ini berbahan aluminium foil. Oh, baik. Ya, karena kenapa kita harus pakai aluminium foil? Karena ya kopi ini kan membutuhkan suatu tempat yang sensitif. Jadi dia tidak boleh kena sinar, tidak boleh kena cahaya yang sifatnya berlawanan dengan ini, nanti kan mempengaruhi untuk mempengaruhi kualitasnya juga ya Pak ya. Aroma. Baik. Kemudian ini Bapak, ini saya lihat untuk apa ini Pak? Ini untuk kemasan benih. Oh, benih. Ya, benih juga begitu. Bisa ya Pak ya? Nah, benih ini adalah membutuhkan kemasan aluminium foil karena benih ini membutuhkan istilahnya kemasan yang khusus karena dia sensitif dengan cahaya dan suhu. Jadi kalau nanti kalau terpengaruh nanti mempengaruhi untuk pertumbuhan benihnya nanti. Seperti itu. Ini dari mana Pak? Nusa. Ya. Nusa ini apakah produknya Kediri juga Pak? Ini ada Kediri ini. Oh, Kediri ya Pak ya? Oh, ini baik. Kemudian ini banyak sekali pemirsa, ini juga ada. Ini kopi luwak. Iya. Ada kopi luwak ini. Kediri juga ini Pak? Ini Kediri juga. Ini Pak, ini pabriknya ada di Pranggan, punyanya Bu Yakti. Oh, Bu Yakti. Bu Yakti kopinya. Kemudian di sini saya lihat Bapak ada roti bakar Mas Boy. Ini adalah roti kesukaan saya. Ini letaknya berada di mana ini Pak? Kampung Inggris. Kampung Inggris Pak. Iya, ini outletnya sudah berada 5 outlet ini yang di Kediri dan juga ada di Banyuwangi loh Bapak. Oh ya, ini cepat sekali ini produk ini ya. Baik. Iya, 1 minggu berapa piece gitu ya. Alhamdulillah. Baik, emang rasanya mantap ya Pak ya. Iya, betul. Pemirsa Monium TV, jangan lupa ya order di roti bakar Mas Boy. Kemudian di sini, loh kok ada Mukidi Pak? Ini nama produknya Mukidi? Ya, itu namanya produk. Itu kemasan. Ya, ini adalah kemasan benih. Benih? Ya. Timun ya Pak ya? Ya, timun. Oh, khusus timun, baik. Kemudian ini ada yang kue-kue juga ini Pak? Ya, kue. Untuk kue ini kita tidak perlu memakai aluminium foil. Ya, ini dia cukup pakai dengan kertas A-paper, langsung dilaminasi luar dalam, dia sudah bagus. Oh, ini sudah dilaminasi Pak, makanya mengkilat. Tapi kalau kotak-kotak seperti ini cuma kertas saja Pak? Ya, kertas saja. Kertas, baik Bapak. Oh, ini juga apakah ada aluminium foilnya Pak? Tidak ada, ini cuma hanya laminasi saja. Laminasi. Jadi semacam kaca supaya barangnya yang di dalam bisa kelihatan. Oh, terlihat seperti itu. Jadi ada lubangnya. Iya, jadi ini untuk desainnya sendiri apakah dari customer ataukah dari Bapak? Ya, untuk desain itu ada juga yang request ya. Jadi ya, ada juga yang kita mengarahkan, Bu, ini umpama kalau kita kasih desain seperti ini, pantasnya seperti ini, Bu. Kadang-kadang
kadang-kadang customer itu kan nggak mesti ada Iya. yang paham dengan warna, ada yang paham dengan Iya. percetakan. Jadi kita kalau memang beliaunya itu enggak paham masalah percetakan, biasanya juga pasar dengan saya. Oh, bisa ya, Pak, ya? Pasar dengan saya, tapi saya mengarahkan ini harus seperti ini Bu, ya seperti Iya, itu. itu Tapi nanti- kadang-kadang kalau sudah yang paham itu sudah bawa desainnya sendiri. Contohnya ya, Pak ya. contoh Oh, seperti ini. Pak, ini untuk pembuatan peralatannya atau alat-alatnya untuk menciptakan kemasan yang bagus, yang keren ini, alatnya apa saja yang dibutuhkan? Ya, untuk peralatan ya yang pertama harus punya mesin cetak ya. Ya. Yang kedua mesin plong dan yang ketiga mesin hot print dan yang keempat adalah laminasi. Nah, di situ kita istilahnya berawal dari satu mesin ya, setelah itu nanti sekian lama kita ada penambahan-penambahan yang bisa menunjang untuk pekerjaan ini. Baik, seperti itu. Kemudian saya mau nanya Bapak, maaf Pak, ini untuk modal awalnya awal sekali dulu berapa Pak? Iya, untuk modal awal dulu waktu kita mendirikan ini Iya. ya itu kisaran 80-an lah untuk 80. beli alatnya. Iya, itu pada tahun 2013 ya Pak? 2013 ya. Itu 80, sudah mendapatkan berapa mesin itu Pak? Itu hanya dapat satu mesin. Satu Itu mesin. pun mesin yang paling murah ya, paling murah karena mesin itu bukan termasuk mesin yang sudah layak pakai. Kita waktu itu beli mesin yang ya istilahnya dongkrok atau rusak begitu ya. Iya. Jadi kita perbaiki sendiri. Oh, bekas, Pak, begitu. istilahnya. Bekas. Soalnya saya kan dulu basicnya kan juga seorang teknisi percetakan. Jadi kita beli mesin tidak perlu baru, tapi yang penting kita bisa untuk kerja dan menunjang untuk kemasan seperti itu. Baik, apakah mesinnya sampai sekarang masih ada itu Pak? Masih ada di sini. Masih bisa berfungsi ya Pak ya? Masih bisa berfungsi. Baik. Kemudian ini Bapak modalnya 80. Misalkan sekarang pemula ingin membuka percetakan. Kira-kira kurang lebihnya harus mempersiapkan kocek atau dananya berapa Pak? Ya kita lihat dulu untuk percetakannya itu jenis percetakan apa ya. Kalau saya kan percetakan offset. Memang offset itu kan yang mesin percetakannya kan agak mahal. Tapi kalau hanya sekedar sablon, percetakan sablon itu cukup dengan dana 300.000 sudah bisa jalan. 300.000 ya Pak? Nah, itu bisa jalan, tapi hanya percetakan sablon ya. Itu sablon baju atau sablon Ya apa? sablon percetakan kertas-kertas. Oh, sablon itu Iya. baik. Jadi tapi kalau harus mesin seperti ini offset berarti kurang lebihnya berapa Pak? Kalau sekarang dulu 80, sekarang berapa Pak? Ya paling untuk sekarang paling enggak ya antara 250-an lah. 250 juta pemirsa. Itu sudah lengkap apa hanya satu mesin ya Pak kira-kira? Satu atau dua mesin. Satu Itu atau mesin dua bekas loh itu. Iya, masih belum, berarti istilahnya masih sudah dipakai orang lain bekas ya Pak ya? Iya. Iya, ini untuk mesinnya kok ada tulisannya apa ini Pak? Jepang atau Cina ini Pak? Apakah? Ini mesin ini dari Cina. Oh ya. dari Cina. Nah, sebagian dari Cina, ada yang dari Jepang juga ada, terus dari yang itu dari Korea juga Iya. ada. Jadi macam-macam. Jadi pantesan mahal ya Pak ya? Iya, justru mesin yang paling mahal itu yang berasal dari Jepang sama dari itu Jerman itu paling mahal. Tapi kita enggak mampu lah kalau kelas kita ya. Iya, baik. Ini untuk pemesanannya Pak ya, rata-rata dalam kurun waktu 1 minggu itu berapa pitch Pak? Berapa ribu? Ya, untuk pemesannya itu macam-macam ya. Kadang-kadang kita tergantung order ya. Untuk sementara rata-rata itu 8.000 sampai 10.000 satu minggu. Oke ya Pak. Ya. Kemudian untuk pengerjaannya Pak, apakah bisa dalam 1 hari selesai atau membutuhkan waktu berapa hari Pak? Untuk pengerjaan untuk seumpama 1.000 gitu, sebetulnya kalau cetaknya nggak sampai 1 hari selesai. Iya, cepat nanti ya, Pak, kan ya? tinggal ngeplongnya gitu aja. Paling kalau kita sudah siap gitu semua ya 1 hari selesai. Sudah selesai ya Pak ya? Oh tinggal cetak saja. Kemudian ini untuk customer-customernya ya Bapak ya. Ini pasti kan sudah bolak-balik order ya Pak ya. Jadi nggak usah bikin desain lagi, Bapaknya sudah langsung cetak gitu ya Pak Iya. ya. Untuk cara pemesanannya ini bagaimana Pak? Misalkan ada customer baru yang ingin pesan ke Bapak. Ya, untuk pemesanan pertama saya harus bertemu langsung dengan pemesan. Karena apa? Karena kadang-kadang dengan melalui kontak HP atau WA itu kadang-kadang ada kekurangan. Lah, nanti kalau kekurangannya itu
istilahnya tidak bisa diterima, otomatis kita juga nggak enak ya. Jadi kalau orangnya datang sendiri terus dengan permintaan seperti ini sudah berjalan oke, sama-sama ACC ya kita sudah kerjakan. Nanti kalau sudah order kedua tinggal telepon saja sudah saya kerjakan. Langsung. Jadi biar nggak salah paham, pemirsa Monim TV khususnya yang berada di wilayah Kediri atau Pare dan sekitarnya bisa datang langsung ke percetakan Palapa Offset ya Pak ya, untuk membicarakan rencana ke depannya. Ini kotak saya, kemasan saya mau diapakan ya Pak ya. Kemudian untuk pemesanan yang kedua, ketiganya silahkan telepon saja bisa ya Pak ya. Untuk nomor teleponnya bisa diinformasikan Pak sekalian? Bisa ya. Oh no, untuk menghubungi kita ya nomor telepon ya HP atau WA 081 55 66 20 111 ya. Jadi satunya 3 kali. Baik. Kemudian saya mau bertanya tentang omsetnya Pak. Kira-kira berapa Pak? Mungkin dalam 1 minggu atau per bulan kira-kira saja Pak. Iya, untuk omsetnya itu kita tidak menentu ya, kadang-kadang tergantung dari pekerjaan ya. Tetapi ya sekiranya ya alhamdulillah lah untuk kebutuhan hidup, untuk bayar anak-anak karyawan dan untuk dan lain-lain masih ada sisa seperti masih itu. Ada, alhamdulillah disyukuri terus ya Pak ya. Iya. Kemudian ini berarti bapaknya sudah balik modal ya Pak ya? Alhamdulillah sudah. Sudah ya Pak ya. Sudah balik modal. Untuk balik modalnya itu kurun waktu berapa tahun Pak? Ya paling enggak 3 tahun lah. 3 tahun ya Bapak ya waktu itu ya. Baik Pak, ini untuk membuka usaha di bidang percetakan apakah perlu ada surat izin ya Pak? Ya untuk kita, untuk yang berhubungan dengan percetakan dan kita kan juga mayoritas berhubungan dengan instansi-instansi. Kita untuk instansi itu kita dibutuhkan surat yang jelas ya, seperti surat yang jelas. Seperti SIUP kita punya, TDP juga punya, NPWP juga punya ya. Tapi kalau hanya sekedar percetakan yang biasa-biasa saja yang tidak berhubungan dengan instansi itu tidak perlu, tidak apa-apa. Oh, tidak perlu Bapak. Kemudian ini yang maaf Bapak, yang Bapak pegang ini apa Pak? Oh, ya. Surat apa ya? Ini sertifikasi ketika kita sebagai narasumber, kita harus punya sertifikasi legalitas kompetensi di sini. Jadi ini dari Jawa Timur, jadi supaya kita bisa lebih luas dan lebih terpercaya begitu. Terpercaya Bapak ya. Baik, jadi ini Bapak sudah sering diundang di mana-mana ya Pak ya sebagai narasumber? Sebagai narasumber terutama di wilayah Kediri sendiri untuk memberi pelatihan-pelatihan UMKM Kabupaten Kediri. Baik. Untuk kemasan-kemasan seperti itu kita yang biasanya yang banyak yang mengisi. Baik, jadi agar menjadi inspirasi para UMKM ya Pak ya. Jadi karena UMKM itu kan dengan kemasan-kemasan yang seperti pasar gitu kan, itu juga sangat kurang maju ya. Nantinya kalau kita kepingin mempengaruhi, nanti kalau tidak menarik. Kalau kita dengan kemasan seperti ini nanti bisa mengangkat harga atau bisa mengangkat pasar. Nanti bisa masuk ke pasar modern seperti swalayan, seperti Giant dan sebagainya seperti itu harus pakai kemasan yang seperti ini. Betul sekali Bapak. Iya, karena kalau hanya kemasan pasar itu kan kelihatannya murahan ya. Tapi kalau dengan seperti ini, dengan kemasan yang bagus ini nantinya tidak hanya wow, tapi nanti bisa wow seperti itu. Wow, karena keren, bagus. Gitu. Baik. Jadi apa ya Pak ya? Jadi terlihatnya juga higienis seperti itu ya Pak ya. Betul. Jadi kita tidak kalah dengan perusahaan besar ya nanti produk-produk UKM itu. Baik. Jadi agar produk-produk di Kediri khususnya UMKM ini maju ya Pak ya. Betul. Ya. Pak, ini untuk jam bukanya setiap hari jam berapa Pak? Ya untuk jam kerja kita itu mulainya adalah jam 8 ya. Nanti pulangnya jam 4, istirahat 1 jam. Jam 8 pagi sampai jam 4 sore ya Pak ya. Kemudian untuk bukanya setiap hari ataukah ada hari libur Pak? Ya untuk kita sih setiap hari buka selama tidak tanggal merah ya. Kalau tanggal merah biasanya kita juga libur seperti itu. Oh baik, jadi setiap tanggal merah libur. Dan ini Bapak, untuk yang terakhir tips-tipsnya untuk para pemula yang ingin merintis usaha di bidang percetakan Bapak. Ini yang harus dipersiapkan minimal apa dulu Bapak? Oh ya, untuk pemula yang ingin buka di bidang percetakan ya kita bisa menyarankan untuk yang hanya percetakan membuat nota-nota, brosur, buku itu cukup hanya mesin satu saja sudah cukup ya. Jadi kita
bermodal 50 juta sudah bisa. Sudah bisa ya Pak ya? Sudah bisa, karena hanya mesin toko untuk nyetaknya saja, setelah itu kan untuk penjelitan dan sebagainya. Tetapi kalau untuk bikin kemasan ini memang harus agak sedikit banyak. Harus meroket kocek dalam ya Pak ya? Agak sedikit banyak ya. Iya, baik seperti itu. Kemudian bagaimana untuk tipsnya Pak agar customer selalu kembali order lagi Pak? Mungkin untuk pemula, mungkin masih pemula masih bingung ya Pak, saya harus bagaimana ini? Ya, untuk customer supaya betah dan senang dengan pelayanan kita, yang pertama adalah kita jaga adalah pelayanan. Dalam artian pelayanan ketika kita itu ada istilahnya semacam komplain, ya itu kita tidak perlu marah, tidak perlu emosi, itu adalah masukan buat saya. Jadi kita supaya bisa memperbaiki kekurangan kita itu di mana. Nah, di situ. Yang kedua, kita untuk pelayanan itu kalau bisa, kalau dulu saya ya istilahnya dengan jemput bola ya, paling tidak kita mengantarkan barang yang sudah jadi. Ya. Jadi sekarang itu kita harus bersaing di pelayanan. Ya, kalau harga relatif ya, pelayanan ini yang harus kita tingkatkan terus tingkatkan. Ya Pak ya? Betul, seperti itu. Baik. Jadi untuk para pemula yang harus dipersiapkan terlebih dahulu tadi, kalau mesin nota saja cukup satu mesin saja ya Pak ya? Ya, sudah cukup. Baik, dan itu modalnya 50 juta? Sudah bisa ya Bapak, sudah bisa membeli. Baik. Pemirsa Monim TV, terima kasih yang sudah selalu subscribe, like, dan komen. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan yang ingin mempunyai usaha atau ingin mempunyai inspirasi usaha bisa menonton di Monim TV. Terima kasih Bapak sudah berbagi ilmu dan sharingnya. Selamat sore. Selamat sore. Terus.